ada sinergi, ya, sinergitas yang akan melahirkan sebuah profesional. Itu menurut beliau, saya kutip pernyataan beliau bahwa yang akan kita lakukan adalah sebuah kolaborasi besar, ya, kemudian tidak hanya kolaborasi tetapi sinergitas, ya. Kalau bicara sinergi itu di atasnya kolaborasi. Kalau kolaborasi ini sekedar aja, tapi kalau sinergi itu berarti sudah saling memberikan manfaat. Jadi tidak ada yang memanfaatkan si A, dan ya, si A tidak memanfaatkan si B, si B tidak memanfaatkan si A, tapi lebih kepada saling memberikan manfaat, ya, sehingga hasilnya adalah profesional, gitu ya. Baik, untuk hal EPWI tentu saja kami sampaikan bahwa apa sih EPWI itu? EPWI itu singkatan dari Forum Penulis dan Wartawan Indonesia, di mana ini adalah merupakan organisasi profesi. Profesi apa? Yaitu profesinya para penulis dan para wartawan atau jurnalis. Jadi anggota kita terdiri dari para penulis dan wartawan. Kalau berbicara ini adalah organisasi profesi para penulis dan para wartawan, tentu saja banyak orang-orang, ya, yang bisa kita ajak untuk bergabung di organisasi kita. Maka pesan saya adalah pada seluruh jajaran pengurus DPP, mari kita besarkan, mengembangkan organisasi kita, ya. Kita ajak orang-orang yang berprofesi penulis dan wartawan, ya, untuk menjadi bagian daripada forum PWI. Itu yang pertama. Kemudian, ya, kalau di dalam dunia kedokteran ada yang disebut dengan Ikatan Dokter Indonesia, itu juga organisasi profesi, ya. Kemudian ada lagi organisasi advokat, ya, ada IAI, ada Pradi dan sebagainya. Jadi kita sama-sama organisasi profesi. Kalau yang sama profesinya ada saudara tua kita namanya PWI, ya, Persatuan Wartawan Indonesia. Ada lagi banyak bermunculan, ya, organisasi profesi, ya, organisasi profesi wartawan itu banyak sekali bermunculan. Ada apa namanya? Ada Audi, ya, kemudian ada lagi ISTI, ya, IJTI, ya, ada banyak, ya, ada IWO dan sebagainya. Jadi di dalam undang-undang pers itu sendiri memang seorang wartawan diberikan kebebasan untuk memilih organisasinya. Jadi sebagai wartawan itu bebas saja dia akan bergabung dengan organisasi profesi wartawan yang mana itu di dalam undang-undang pers dibebaskan. Hanya saja memang, ya, karena PWI ini adalah saudara tua, sehingga mungkin trustnya publik itu hanya PWI, gitu. Sehingga sampai-sampai terjadi yang namanya dalam tanda petik monopoli kerjasama antara instansi pemerintah dengan lembaga organisasi ini, ya, atau dengan media. Jadi kalau kita memasukkan kerjasama dengan instansi pemerintah, itu dilihat ini media PWI. Nah, ini sebetulnya yang harus diedukasi ke kita. Jadi salah satu agenda saya adalah untuk menyampaikan kepada khalayak bahwasannya kedudukan organisasi profesi wartawan itu sama. Siapapun itu, apapun namanya itu, PWI, FPWI, IJTI, Audi, ya kan? Kemudian IWO, itu semua sebetulnya
sama-sama memiliki hak yang sama di hadapan hukum, karena semuanya kan berbadan hukum. Ya, selama dia berbadan hukum Indonesia, dia terdaftar di Kemenkumham, ya, kemudian dia punya akta notaris, ya haknya sama, begitu. Jadi ini sebetulnya harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah. Jadi tidak boleh ada yang namanya monopoli itu. Sampai-sampai terjadi yang namanya dana hibah yang bermasalah itu kan. Ada dana hibah untuk pelaksanaan uji kompetensi wartawan yang kepada PWI yang kemudian bermasalah. Karena memang selama ini yang bisa melaksanakan atau yang bisa memperoleh dana hibah itu, gitu kan, itu ya bisa dihitung-jari, gitu kan. Organisasi-organisasi profesi wartawan yang lain itu memang bisa dikatakan tidak pernah mendapatkan kesempatan itu, tidak pernah diberikan peluang. Maka dalam forum ini saya sekali lagi sampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini tentu saja Dewan Pers tidak boleh membeda-bedakan organisasi profesi wartawan. Selama dia sudah memiliki, selama organisasi ini sudah memiliki legalitas, ya sudah terdaftar di Kemenkumham, maka Dewan Pers wajib melakukan verifikasi. Jadi seharusnya bukan organisasi pers yang melakukan pendaftaran kepada Dewan Pers. Seharusnya juga justru Dewan Pers yang melakukan pembinaan dan verifikasi kepada organisasi-organisasi profesi wartawan. Karena untuk itulah yang dibayar oleh negara. Jadi Dewan Pers itu kan dibayar oleh negara begitu. Dewan Pers itu kan sejarahnya menggantikan posisi Departemen Penerangan zamannya waktu itu Harmoko, kan begitu. Dengan harapan Dewan Pers lebih berpihak kepada kita, insan pers tentunya, seperti itu ya. Kemudian sejarah atau kilas balik daripada PWI itu sendiri. Forum Penulisan Wartawan Indonesia ini berdiri sebenarnya dari 2013. Pendirinya adalah para wartawan senior yang kita kenal, diantaranya adalah Dr. Andes Christian Robin Simangan. Beliau adalah merupakan pimpinan redaksi dari Toko Indonesia, Berita Indonesia, begitu. Jadi beliau itu di era pemerintahan Soeharto termasuk wartawan istana disebutnya. Jadi beliau itu adalah wartawan istana, begitu. Jadi di zaman era pemerintahan Soeharto beliau itu ya ngeposnya itu ya di sana, di sektor sana. Itu Pak Robin, ada pendiri daripada Forum Penulis Wartawan Indonesia. Kemudian di tahun 2020 akhir dalam sebuah rapat terbatas EPWI diserahkan kepada kami dan beliau menunjuk langsung saya sebagai ketua umum pada saat itu, sebagai pendiri, dan Pak Sastra sebenarnya ditunjuk sebagai sekjen pada saat itu. Namun karena pertimbangan sesuatu dan lain hal, maka sekjen diduduki oleh Pak Ilyas, ya. Pak Sastra di wakil ketua seperti itu. Artinya organisasi ini sebenarnya sudah cukup lama, namun juga mengalami kevakuman, ya, sehingga kami melakukan sebuah perubahan struktur kepengurusan yang akhirnya terbentuk sekarang pengurus yang ada, yang akan dilakukan
saksikan ya, hari ini dengan semangat tentunya mendukung program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Jadi sebagai insan pers kita juga tentu saja mempunyai tugas ya sebagai pilar demokrasi dan keadilan. Jadi moto Forum Penulis dan Wartawan Indonesia adalah sebagai pilar pers dan keadilan. Begitu. Jadi itulah moto kami. Berarti kami akan melakukan sebuah tugas ya, akan melaksanakan sebuah tugas, yaitu mengawal yang namanya demokrasi tadi, gitu. Agar demokrasi ini berjalan dengan baik, begitu. Demokrasi pasti berbanding lurus dengan yang namanya penegakan hukum, begitu. Jadi sebuah negara demokrasi itu akan melahirkan masyarakat hukum. Jadi semakin tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum itu tinggi, maka semakin demokratis negara itu. Itulah yang akan dikawal oleh RPWI. Kemudian keadilan yang juga sering terjadi yang namanya ketimpangan, itu juga akan menjadi fokus RPWI. Keadilan itu banyak ya. Keadilan itu maknanya ada keadilan dari segi keadilan hukum, ada juga keadilan ekonomi, gitu ya. Kemudian ada keadilan sosial. Dalam konteks inilah RPWI akan menawarkan diri bahasanya kepada Kepindo, pada Pak Ketua untuk tadi berkolaborasi, bersinergi sehingga melahirkan profesionalisme tadi. Karena masih banyak masyarakat kita, kalau masyarakat kita terlalu luas mungkin masih banyak insan pers, wartawan yang keadilan ekonominya itu kurang, yang artinya dia tidak mendapatkan keadilan dari segi ekonomi. Apalagi wartawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang perusahaannya itu kecil gitu. Berbeda ketika wartawan itu bergabung di perusahaan media besar seperti TV1, RCTI, Kompas, ya, Jawa Post Group dan sebagainya gitu. Mereka sudah sejahtera, gaji mereka 10 juta ke atas. Itu kalau untuk wartawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Tapi ketika wartawan itu bekerja di perusahaan kecil, dengan perusahaan kecil itu maksudnya kapitalnya itu modalnya itu kecil gitu. Perusahaan persnya tidak bisa menggaji wartawannya. Ini yang saya maksud dengan wartawan bekerja di perusahaan kecil gitu. Inilah yang menjadi konsep atau fokusnya RPWI, bagaimana kesejahteraan wartawan-wartawan yang bekerja di perusahaan media yang kecil ini ekonominya dapat terangkat atau memenuhi keadilan tadi ya. Jadi mungkin kalau dalam Pancasila-nya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya wartawan juga merasakan keadilan itu, bisa hidup layak. Kalau saya meminjam istilah pendiri RPWI Pak Dr. Anastasius Simanjuntak, wartawan harus hidup dari profesinya. Wartawan harus bisa hidup dari profesinya sebagai wartawan. Itu yang pertama. Yang keduanya, wartawan harus bisa bersinergi dengan semua lapisan masyarakat, baik dia kalangan politisi, kalangan usaha, kalangan apapun juga harus bisa bersinergi. Saya ucapkan terima kasih kepada